Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahimi, NIM 18016122, akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA dengan menggunakan metode studi literatur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tujuan dan strategi BIPA. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan teknik penentuan sumber data merujuk kepada teknik sampel bertujuan. Teknik ini biasanya dilakukan karena berbagai pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih besar dan jauh. Sumber data didapat dengan cara mengumpulkan literatur, bahan-bahan materi yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Indonesia merupakan suatu negara yang digemari para warga asing untuk dijadikan tempat tujuan wisata. Demi tujuan tersebut, mereka membekali diri dengan keterampilan bahasa Indonesia. Program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa yang mencakup keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Program BIPA bukan saja terlahir karena kepentingan finansial tertentu, melainkan karena adanya semangat untuk memancanegarakan bahasa Indonesia. BIPA merupakan program yang direncanakan sebagai sebuah tindakan penyelamatan secara sadar dengan mengkomodasi warga lintas negara yang mau merawat bahasa Indonesia di ingatan mereka. Tujuan dari pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat. Perkembangan di luar negeri pun sangat mengembirakan. Data menunjukkan ada sekitar 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia. Perkembangan ini semakin meningkat semenjak dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung yang berdiri pada tahun 1999. Tujuan belajar BIPA memiliki kaitan yang erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan. Mackay dan Mumford dalam Sofyan tahun 1983 menjelaskan bahwa ada 3 kebutuhan yang mendorong seseorang belajar bahasa, yaitu pertama, kebutuhan akan pekerjaan, yang kedua, kebutuhan program latihan kejuruan, yang ketiga, kebutuhan untuk belajar. Untuk belajar bahasa Indonesia lisan digunakan untuk keperluan komunikasi. Penduduk diperlukan pengukusan. Misalnya komunikasi formal dan informal. Eksistensi bahasa Indonesia saat ini diharapkan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwibawa karena derasnya arus globalisasi. Sikap terbuka dan tidak kaku harus ditunjukkan dalam menghadapi kemajuan global. Perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing semakin maju di internasional. BIPA tidak hanya dinikmati oleh kawasan ASEAN, tetapi juga di wilayah Asia dan Australia. Hal ini terbukti dengan adanya informasi tentang minat pelajar bahasa Indonesia yang semakin tinggi dari berbagai media. Nah, selanjutnya itu strategi pengajaran BIPA. Arifin dalam bukunya tahun 2007 halaman 177 menyatakan bahwa strategi pengajaran BIPA lebih menekankan pada penggunaan bahasa daripada menjelaskan tata bahasa. Guru dalam pembelajaran lebih memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara bagi siswa. Guru memberikan latihan soal pemakai bahasa untuk berkomunikasi,
Materi pembelajaran diwujudkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran BIPA, tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan belajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikatif, maka dalam pembelajaran BIPA ditekankan kepada pelajar BIPA tentang yang pertama itu pengetahuan tentang bentuk bahasa yang mungkin dikatakan. Yang kedua, pengetahuan tentang kata yang akan dituturkan dan dapat dipahami oleh pendengar. Yang ketiga, pengetahuan tentang kata yang sesuai dan wajar menurut konteksnya. Dan yang keempat, pengetahuan tentang kata yang pernah diujarkan orang. Dengan penguasaan keempat hal tersebut, seseorang dapat berbahasa secara berterima. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa program BIPA sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dengan adanya program BIPA, kita dapat menginternasionalkan bahasa Indonesia. Agar program BIPA dapat berjalan dengan baik, strategi yang dapat dilakukan adalah lebih menekankan pada penggunaan bahasa. Pengajar dalam pembelajaran BIPA lebih memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara agar pelajar mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.